Kita bisa melanjutkan rutinitas kita yaitu sholat berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian kitab Mukhtasar Fiqh. Mudah-mudahan semuanya ini menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita doakan kepada Bunda Dinon. Dinon itu Dinon atau Bunda dari Mursidi. Mursidi itu koordinator Jumat Subuh Gabungan. Ya. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit Firdaus. Doakan mudah-mudahan memberikan kesehatan. Semoga sehat kembali. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba dilihat halaman 112 paragraf terakhir. Waqala Hasan berkata, jadi Hasan ini cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La takhruju nafsu li Adam min dunya. Tidaklah keluar nafas manusia dari dunia. Maksudnya meninggal dunia. Illa bihasarati salatin, kecuali dia menderita 3 kerugian. Kecuali dia mengalami 3 kerugian. Apa pertama? Ini maksudnya nafsu. Lam yasba mimma jamaah. Dia tidak pernah puas, nafsu tidak pernah puas dari apa yang sudah dikumpulkan. Betapa banyaknya harta yang dikumpulkan, tetap dia tidak akan puas. Itu yang dimaksud Wailul likulli madzatil alladzi jama'a wa 'adana. Yang pekerjaannya mengumpulkan harta lalu dihitung-hitung. Kalau semakin berkurang maka dia takut dengan sedekah. Ya. Jama'a wa 'adana. Dihitung, dikumpulkan, wa akhlada. Dia mengira harta itu dapat membuat dia kekal, membuat dia hidup selamanya. Itu kerugian pertama. Walau yudrik ma'amal, tidak pernah mencapai apa yang diangan-angankan. Kenapa? Karena angan-angannya bertambah terus, berganti-ganti. Ya. Sudah punya bini 1 pengen, punya bini 2 pengen, punya motor 1 pengen 2. Iya, gitu. Bertambah terus, tidak pernah cukup. Dan ciri-ciri harta yang berkah adalah orang itu merasa cukup dengan hartanya. Tapi kalau orang yang tidak pernah cukup merasa hartanya meskipun banyak, itu ciri-ciri harta itu tidak berkah. Banyak di antara kita begitu. Jadi kita hanya melihat lahir dia, oh dia banyak, tapi dia nggak pernah puas dengan hartanya, tidak pernah bersyukur. Maka itu ciri-ciri, salah satunya adalah dia tidak berkah dengan hartanya meskipun banyak. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersyukur. Kalau sekurang akhirnya hak orang diambil dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, walau yuksini zada lima qaddama alaihi. Tidak pernah mempunyai bekal yang cukup untuk akhiratnya.
Jadi perjalanan akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang, memerlukan bekal yang cukup. Nah, kita ada kalau ke puncak atau punya bekal, gimana kira-kira? Lah kagak pede kita, nggak mau berangkat, ya. Apalagi perjalanan yang jauh. Sabarun baik. Jadi al-akhirat sabarun baik, perjalanan yang sangat jauh. Nah, itu 3 pujian. Nafsu yang tidak pernah puas dengan harta yang dikumpulkan, tidak pernah mencapai apa yang dicita-citakan, dan tidak pernah mempunyai bekal yang walam yuksir saja. Waktu lalu ibad, Qadir Udina, saya telah mencapai kekayaan. Faqala innama yunalu ghina, ya. Atau yanalu ghina man, jadi fa'il man ataqa min rizqid dunya. Sesungguhnya kekayaan itu adalah orang yang bisa membebaskan dari belenggu dunia. Nah, itu dia orang kaya. Meskipun dia tidak punya apa-apa, tapi dia bebas, ya. Nah, itu sudah ditunggu. Waqala Sulaiman mengatakan la yasbir an sahawati dunya. Tidak pernah sabar daripada nafsu dunia illa man kana fi qalbihi ma yusiru ila. Kecuali orang yang di hatinya itu sibuk dengan akhirat. Jadi kalau hati dia sibuk dengan akhirat, maka dia bisa meninggalkan atau mengurangi nafsu dunia. Wa qala Malik bin Dinar, jadi salah seorang sufi, Malik bin Dinar mengatakan, istalahna ala hubbi dunia. Kita sepakat untuk mencintai dunia. Fala ya'muru ba'duna ba'da. Sebagian kita tidak memerintah sebagian yang lain. Wala ya'muru ba'duna ba'da. Sebagian kita tidak melarang sebagian yang lain. Wala ya'muru ala hada. Dan Allah tidak mengajak kita seperti ini. Fala ya'muru demi. Menurut aku, ayat adalah bahwa azab Allah itu yanzil alaina akan turun kepada kita. Jadi kalau ada satu umat tidak pernah melarang kemungkaran, tidak pernah mengajak kebaikan, maka suatu saat akan ditimpakan musibah. Karena ciri-ciri umat yang baik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna, kamu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Ciri-ciri umat, kayak umat itu ukhrijat lin-nas, ciri-cirinya adalah dia dapat melarang yang jelek dan memerintahkan yang baik. Kalau tidak ada atau ulama diam saja dengan adanya kemungkaran, ulama diam saja, orang-orang baik diam saja, maka Allah akan menurunkan azab pada kaum itu, meskipun di dalamnya ada orang baik. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai kesadaran sosial. Untuk apa? Untuk mengajak umatnya kepada kebaikan. Itu yang dimaksud. Yanzilu alaina, azab Allah akan turun kepada kita. Wa qala Abu Hazm mengatakan, yasirud dunya yusdil an kasirul akhirah. Sedikitnya kesibukan di dunia karena banyak kesibukan akhirat. Ini sudah wajar. Jadi kalau orang cenderung kepada akhirat, tentu dunianya semakin berkurang. Atau sebaliknya, dunia semakin banyak, maka akhiratnya semakin berkurang. Jadi kalau kita punya bini dunia, punya bini dua, kita cenderung kepada yang muda saja, otomatis yang tua kita kurangi, jatahnya kita kurangi. Itu wajar. Karena nggak mungkin 50% itu ada. Jadi salah satu, kalau dia cenderung kepada akhirat, maka dunianya lebih sedikit. Nah itu. Waqala akan mengatakan ahinu ad-dunya. Hinakanlah olehmu akan dunia. Anggaplah dunia itu. Ya. Wallahi demi Allah, mahiyah ya hadir
yahinna minha, ya'udunna minha. Demi Allah, dia adalah lebih hina dari seseorang liman ahana, bagi orang yang menghinakannya. Wa qala aidan, dia mengatakan idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, a'tahu minan dunya atiyah, maka Allah memberikan kepadanya dunia suatu pemberian atiyah, summa yumsik, lalu dia tahan. Faiza nabada, apabila sudah habis, ada alaihi, maka dikembalikan lagi. Wa idza hana alaihi abdun, apabila seorang hamba sudah menganggap hina dunia itu, basatolahu ad-dunya bastahu, maka dunia akan dimilikinya. Jadi ciri-ciri hina di mata Allah adalah orang yang dunianya itu melimpah, punya ini sebab kecukupan, tapi dia merasa tidak tenang, merasa tidak cukup. Itu salah satu azab dunia seperti itu yang dihinakan, seperti itu. Wa kana ba'dhum yaqul fi du'aihi, sebagian mereka berkata dalam doa dan membaca, ya musikas sama, wahai zat yang menahan langit, antaqwa ala ardi illa bi'izni, yang tidak jatuh di atas bumi ini kecuali dengan izin Allah. Amsikid dunya ini, maka tahanlah dunia daripadaku. Nah, jadi ini orang-orang sufi menganggap itu dia berdoa supaya jangan dunia jangan kaya-kaya. Orang-orang sufi jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena tanggung jawabnya banyak. Ya, apalagi semakin tua, ya, pasti dia akan tinggalkan semua ini. Jadi kata Imam Ali, ad-dunya awwalu ana wa akhiru ana. Jadi kata Imam Ali, dunia itu awalnya capek. Kita nyari duit pagi, sore, siang, capek lah. Harus berdiri jauh. Ya. Wa akhiru ana, dan akhirnya habis sudah. Yang dimaksud panah di sini ada kalanya orang itu meninggal dunia, ada kalanya harta yang dikumpulkan itu habis, hilang. Itu dimaksud panah. Dunia awalnya adalah capek, akhirnya juga habis, nggak ada yang dibawa. Ada nggak di sini kalau ada yang meninggal dunia kontrakannya dibawa? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Yang dibawa adalah uangnya yang dizakatkan, yang diinfakkan. Kalau dia punya 1 juta, dia zakatkan 25.000, nah itu 25.000 yang akan menolong dia, yang akan dibawa mati. Dan kita lanjutkan. Jadi orang sufi, makanya kalau orang sufi itu, ya, orang-orang yang hati sudah bersih dekat pada Allah, dia kalau sebulan aja nggak sakit, dikoreksi. Ya Allah, saya kenapa? Saya terus ini ya. Berarti saya belum dikasih teguran. Kalau kita kan doanya lain. Kalau sakit ya pengen sembuh. Karena iman kita belum sampai ke sana. Jadi mereka ini. Jadi kalau dikasih sehat terus dia berpikir, kenapa saya dikasih sehat terus? Jangan ini. Lain. Imannya lain. Singkatannya ya. Kita lanjutkan. Wa qala Muhammad bin Al-Munkadir, Muhammad bin Al-Munkadir berkata, "Ara'aita, bagaimana pendapatmu anna rajulan shawman dahra, ada seorang yang puasa sepanjang hari. Puasanya dia terus-menerus. Layak tur, tidak pernah buka. Wa qamal lail la yanam, dan juga salat malam tidak pernah tidur. Wa tasaddaqa bi malihi, dan dia bersedekah dengan hartanya. Wa jahada fi sabilillah, dan dia berjihad di jalan Allah. Wa tanaba maharim Allah, dia jauhkan segala hal yang dilarang Allah. Ghairu annahu yu'ta bi yaumil qiyamah, lalu semuanya itu datang dari kiamat. Fayuqalu, dan dia dikatakan inna hadza azma bi ainihi, inilah yang dibanggakan ya di matanya. Masabarullah, apa yang dianggap kecil oleh Allah. Wasabara
fi ainihi, dan dianggap kecil dalam pandangannya, Allah, apa yang diagungkan oleh Allah. Kaifa tara, bagaimana pendapatnya? Yakunu halu, begitulah keadaannya. Faman minna laisa hakadha, bukanlah orang yang termasuk umat kami orang yang seperti itu. Ad-dunya azimatun indah, dunia adalah agung di sisinya. Maaf, maktarafna minat dulu, pada kita melakukan segala dosa, wal khotoya, dan segala kesalahan. Jadi dunianya banyak, apanya banyak, tapi tetap melakukan kesalahan. Itu termasuk kecil, ya, di sisi Allah, atau tidak ada apa-apanya. Wa qala Abu Hazim istaddat mu'natu dunya wal akhirah. Beban dunia, jadi mulai itu beban dunia dan akhirat itu sangat berat. Fa amma mu'natul akhirah, adapun beban akhirat itu, fa innaka la tajid 'alaiha ahwana. Kau tidak akan mendapatkan penolong di akhirat. Jadi kita tidak akan mendapatkan penolong di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma munatul dunya, adapun beban dunia, fa innaka la tadrib biyadika ila sayyidin minna illa wajadta fajiran. Kau tidak memukul dengan tanganku, dengan tangan sesuatu yang daripadanya, kecuali kau dapatkan fajiran, orang yang durhaka atau orang yang berdosa, sabaqaka alaihi, yang telah berlalu sebelum kamu melakukan itu. Jadi intinya bahwa dunia adalah hina bagi ahli suci, karena itu menjadi beban. Karena itulah manfaatkanlah rezeki atau karunia yang ada pada kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu salah satu hamba yang bersyukur, ya, atau hamba yang bersyukur dan ciri-ciri harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya cukup sekian, nanti kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.